Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada, saya Alfonsus Supati dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Salam jumpa di Gema Sabda pada saat ini. Tema renungan kita pada hari ini adalah keluarga dalam semangat hati kudus Yesus. Kita ambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lambung Yesus yang ditikam sebagai bagian tak terpisahkan dari peristiwa salib. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mencoba menghadirkan peristiwa ini dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keluarga-keluarga kita. Bagaimana situasi saat itu dan apa maknanya bagi iman kita. Kekacauan dan kepanikan terjadi di Yerusalem. Keheningan meraja di sekeliling Kalvari. Khalayak ramai yang tadinya begitu hiruk-pikuk berteriak riuh rendah, salibkan dia, salibkan dia. Sekarang tidak ada lagi. Semua dicekam kepanikan. Bunda Maria, Yohanes, Maria Magdalena, Maria Kleopas, dan Salome tetap tinggal di dekat salib. Sebagian berdiri dan sebagian duduk di hadapan salib, berkerudung rapat dan menangis diam-diam. Langit tampak gelap, segenap alam raya berselubung duka. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kebrutalan para prajurit yang diperlihatkan dalam mematahkan kaki-kaki penyamun membuat para perempuan kudus itu menggigil ketakutan. Membayangkan kekejian yang akan mereka lampiaskan kepada Yesus yang tergantung di salib. Tetapi Cassius, wakil kepala pasukan, seorang pemuda yang kedua matanya julik dan sikapnya yang gugup, yang seringkali menjadi bahan olok-olok temannya, tiba-tiba diterangi rahmat Allah. Ia diliputi rasa belas kasihan melihat kekejian para prajurit dan duka cita pilu para perempuan kudus. Karena itu, ia memutuskan untuk melenyapkan rasa cemas para perempuan itu dengan membuktikan tanpa berdebat Yesus sungguh telah wafat. Kebaikan hatinya mendorong Cassius bertindak demikian, dan tanpa disadari dia memenuhi suatu nubuat. Cassius menyambar tombaknya dan bergegas menunggangi kudanya naik ke bukit karang di mana salib dipanjangkan, dan menikamkan tombak ke lambung Yesus. Ketika Cassius mencabut tombaknya dari lambung Yesus yang menganga, memancarlah darah dan air yang membasahi sekujur tubuh dan wajahnya. Pembasuhan ini mendatangkan buah-buah yang sama dengan buah-buah dari air sakramen baptis,
yaitu rahmat dan keselamatan yang saat itu masuk ke dalam jiwanya. Ia meloncat dari kudanya, jatuh, berlutut, dan menebah dadanya, dan memaklumkan dengan suara nyaring imannya yang teguh akan kealahan Yesus di hadapan semua yang hadir. Ia bersyukur atas rahmat yang ia terima, juga penyembuhan kedua matanya yang terjadi saat kegelapan yang memenuhi jiwanya disingkirkan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ini begitu penting dan ditekankan oleh Yohanes sampai ia mengatakan, orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Yohanes 19 ayat 35. Peristiwa ini menjadi lambang yang menyatakan arti wafat Yesus di salib. Dalam perayaan Ekaristi, saat persiapan persembahan, imam mencampurkan air ke dalam anggur yang akan dikonsekrir menjadi darah Kristus. Pada saat percampuran itu imam berdoa, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami. Melalui tindakan simbolis ini, kita diajak untuk menghayati penjelmaan Kristus, Sang Putra Allah yang menjadi awal karya penyelamatannya. Dengan penjelmaannya itu, ia tinggal di tengah-tengah kita sampai akhirnya ia wafat bagi kita. Wafatnya itulah yang menjadikan kita dapat mengambil bagian dalam kealahannya, sehingga kita dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Artinya, dengan wafatnya, Kristus menebus kita dan menganugerahi kita kehidupan kekal, yaitu kehidupan abadi bersama Allah sepenuhnya dan selama-lamanya. Yesus yang lembut hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan memberkati. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.